Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Muhammad Nabil Alkaf. Saya akan mempresentasikan dengan judul eh, usulan proyek teknologi informasi sistem informasi akademik SYAKAT berbasis kecerdasan buatan. Analisis proyek. Yang pertama, ruang lingkup pembahasan analisis proyek yang termasuk tujuan, skop, stakeholder, dan output. 2. Perspektif project manager. 6. Pertanyaan kunci manajemen proyek. Yang ketiga, identifikasi faktor kegagalan. Yang keempat, analisis resiko proyek yang ada register dan tingkat resiko. Yang kelima, mitigasi dan solusi. Yang keenam, listen learn it, pelajaran penting dari studi kasus. Yang ketujuh, rencana perbaikan 6 bulan yang termasuk roadmap tindak lanjut proyek. Yang ke-8, inovasi teknologi. Mengapa saya mengambil SYAKAT? SYAKAT sebagai tulang punggung layanan akademik menopang seluruh siklus akademik KRS, nilai presensi hingga keuangan mahasiswa setiap semester. Melibatkan hampir semua unit kampus, mahasiswa, dosen, prodi, BAK, hingga pimpinan. Rawan gagal bila rekrutmen, skup, dan komunikasi antar unit tidak dikelola dengan disiplin. Peluang besar penerapan AI untuk prediksi performa akademik dan otomatis layanan mahasiswa. Peran saya, project manager, memimpin analisis kebutuhan dan perencanaan proyek, mengidentifikasikan dan mitigasi risiko sejak dini, menjaga skop, waktu, biaya, dan kualitas tetap terkendali, memastikan komunikasi lancar antar seluruh stakeholder. Tujuan proyek dan ruang lingkup. Tujuan proyek saya menyediakan platform akademik terintegrasi KRS, nilai presensi dan keuangan yang efisien dan akurat, mengurangi kesalahan input manual dan antrian layanan akademik, menyediakan dashboard analitik pengambilan keputusan pimpinan, meningkatkan pengalaman digital mahasiswa dan dosen. Ruang lingkup, modul KRS online, nilai transkrip, presensi digital atau QR code, modul keuangan, tagihan dan pembayaran, dan dashboard akademik untuk pimpinan, integrasi dengan portal e-learning. Stakeholder, kebutuhan, dan output. Yang terlibat itu adalah mahasiswa, dosen, prodi atau fakultas, BAK, pimpinan kampus, tim IT pengembang, orang tua mahasiswa. Kebutuhan pengguna, mahasiswa memudahkan KRS online, notifikasi jadwal secara real time. Dosen, input nilai presensi cepat, dashboard bimbingan mahasiswa, pimpinan laporan akademik akredat dan prediksi performa mahasiswa. Output yang diharapkan, aplikasi SYAKAT web atau mobile terintegrasi, dashboard analitik akademi real time, dokumentasi teknik SOP penggunaan sistem, modul pelaporan otomatis untuk akreditasi. Perspektif sebagai project manager. Faktor apa yang sering menyebabkan proyek TI gagal? Kebutuhan rekrutmen tidak terdefinisi jelas, dukungan pimpinan sponsorship yang lemah, komunikasi antar stakeholder yang buruk, estimasi waktu dan biaya yang tidak realistis, serta restriksi perubahan pengguna. Yang kedua, bagaimana menjaga agar ruang lingkup atau skop proyek tidak terus berubah, menetapkan skop baseline dan dokumen SRS yang disepakati sign off di awal. Setiap perubahan wajib melalui change request formal via change control board, menyusun WBS detail beserta traceability matrix recruitment, melakukan review berkala skop aktual terhadap baseline. Yang tiga, mengapa komunikasi menjadi faktor yang sangat penting menentukan keberhasilan proyek? Menyamakan ekspektasi seluruh stakeholder terhadap hasil proyek, mempercepat deteksi dini terhadap risiko dan masalah teknis, menjaga koordinasi lintas fungsi antara akademik dan tim IT, memastikan pelaporan progres yang transparan kepada pimpinan. Bagaimana strategi membangun kolaborasi tim yang efektif pada proyek IT? Menjalankan daily, weekly, stand up, dan sprint review secara konsisten, memanfaatkan tools kolaborasi seperti Jira, Trello, dan Slack atau Teams, menentukan peran dan tanggung jawab
Melalui matriks RACI membangun kepercayaan dan psikologi safety dalam tim. Apakah metodologi Agile selalu lebih baik dibandingkan Waterfall? Tidak selalu, pemilihan bergantung pada karakteristik proyek. Agile cocok saat rekrutmen berubah-ubah, misal UX modul KRS. Waterfall cocok rekrutmen jelas regulasi ketat, misalnya modul keuangan akademik. Pendekatan hybrid Agile Waterfall sering paling realistis untuk proyek siakat. Bagaimana artificial meningkat keberhasilan manajemen proyek di masa depan? Memprediksi risiko keterlambatan data historis proyek, mengotomasi pelaporan status proyek secara real time, menyediakan chatbot asisten proyek manager untuk tracking teks dan reminder, menganalisis sentimen komunikasi tim lebih awal. Faktor penyebab kegagalan IT. Kebutuhan pengguna tidak digali tuntas, awal memicu scrub case saat implementasi KRS. Tim manajemen, estimasi jadwal tidak mempertimbangkan kalender akademik dan masa depan pelatihan penggunaan. Cost management, anggaran tidak mencakup biaya lisensi server cloud untuk jangka panjang. Quality management, minimnya testing UAT bersama mahasiswa dan dosen sebelum sistem go live. Tim Human Research, tim IT kampus terbatas, selalu bergantung pada 1-2 developer kunci. Communication MGMT, informasi perubahan jadwal implementasi tidak sampai ke dosen atau mahasiswa. Risk management, tidak ada rencana mitigasi bila server down saat periode KRS, traffic tinggi, vendor pihak ketiga hosting payment gateway terlambat mengirim API dokumentasi, stakeholder, resistensi dosen senior karena kurang dilibatkan sejak tahap perencanaan, sistem legasi sulit diintegrasikan, data akademik belum terstandarisasi, tidak ada programnya pelatihan dan change management sebelum dirilis. Ini adalah analisis risiko. Yang pertama, server down saat periode KRS. Penyebabnya trafik melonjak, kapasitas server kurang, KRS gagal tepat waktu, probabilitas tinggi, tingkat tinggi, load testing, mitigasi auto scaling cloud, data nilai hilang atau tidak akurat, migrasi data lama tanpa validasi, dampaknya kepercayaan pengguna turun, probabilitas sedang, tingkat tinggi, data cleansing dan backup berlapis. Risiko modul keuangan terlambat. Penyebabnya ketergantungan vendor payment gateway, jadwal go live mundur. Probability sedang, tingkatnya sedang. SLA jelas dan vendor cadangan. Resistensi penggunaan baru, penyebab sosialisasi dan pelatihan minim. Dampak adopsi sistem rendah. Probability tinggi, tingkat resikonya sedang. Sosialisasi bertahap, training. Kebocoran data pribadi, keamanan sistem lemah, reputasi dan risiko hukum. Probability rendah tapi resikonya tinggi. Strateginya enkripsi dan audit keamanan berkala. Yang keenam, risiko anggaran proyek membekap. Penyebabnya scope creep control, dampak kualitas dan jadwal terganggu. Probability-nya sedang, tingkat risikonya sedang. Strateginya change control board monitoring budget. Developer kunci resign. Penyebabnya beban kerja tinggi, minim knowledge sharing. Dampak proyek terlambat, probability-nya rendah, tingkat risikonya sedang. Dokumentasi strateginya yang harus kita lakukan, dokumentasi dan cross training tim. Integrasi API legacy gagal. Penyebab biasa dokumentasi API tidak lengkap. Dampaknya delay rework signifikan. Probability-nya sedang, tingkat risikonya sedang. Strateginya audit teknis awal dan API middleware. Jadwal tak sinkron kalender akademik. Penyebabnya koordinasi tim proyek dan BA kurang, fitur belum siap dibutuhkan.
probation sedang, tingkat resikonya sedang, strateginya sinkronisasi kalender sejak awal. Komunikasi antar unit buruk, penyebabnya biasa tidak ada saluran komunikasi resmi, dampak miskomunikasi dan reward, probationnya tinggi, tingkat risikonya sedang, strateginya rapat rutin, dan minutes of meeting. Langkah agar proyek kembali on track. Komunikasi tim, rapat koordinasi, mingguan lintas akademik IT, dan dashboard status yang transparan. Change management, sosialisasi bertahap dan pelatihan hands-on dengan change champion di tiap fakultas. Scope control, baseline di scope disepakati tertulis, perubahan hanya melalui request via CCB. Monitoring kemajuan, sprint review mingguan, burn down chart, dan milestone tracking berbasis Gantt chart. Lalu ada pengelolaan kualitas. UET melibatkan mahasiswa dan dosen disertai checklist QS sebelum rilis. Pengelolaan risiko. Risk register di review berkala dengan risk owner ditunjuk untuk tiap risiko. Evaluasi pengguna. Survei kepuasan rilis, feedback loop berkelanjutan untuk iterasi perbaikan. Pelajaran penting dari studi kasus. Libatkan pengguna akhir, mahasiswa dan dosen sejak tahap rekrutmen, bukan hanya saat UET. Skop harus disepakati tertulis di awal untuk mencegah skop creep. Kalender proyek diwajibkan disinkron dengan kalender akademik kampus. Migrasi data lama membutuhkan waktu dan validasi lebih dari perkiraan awal. Komunikasi rutin lintas mengurangi resiko miskomunikasi. Load testing diwajib dilakukan sebelum periode traffic seperti KRS. Pelajaran penting. Dokumentasi itu sangat penting. Pelatihan, sosialisasi. Pentingnya dengan pengembangan sistem. Keamanan data harus rekrutmen sejak dini. Security by design. Kontrak vendor harus jelas. Dan pendekatan hybrid agile realistis untuk proyeksi institusi pendidikan. Roadmap-nya untuk bulan pertama evaluasi, bulan kedua perancangan, yang ketiga pengembangan, bulan keempat pengujian, bulan kelima pelatihan penggunaan, bulan keenam go live. Nah, gunanya AI dan machine learning sebagai motor inovasi untuk mendeteksi dini mahasiswa beresiko sebelum nilai keluar. Rekomendasi data-driven saran intervensi akademik untuk dosen dan wali dan prodi. Otomasi laporan kinerja akademik tersusun otomatis untuk pimpinan. Lalu saya menggunakan chatbot untuk menanyakan asisten virtual untuk menjawab VIQ, KRS, jadwal info akademik. Nah, saya menggunakan business intelligence dashboard analitik bagi pimpinan untuk memantau performa akademik, tren per prodi, dan laporan tergradasi otomatis. Cloud infrastruktur elastis menyesuaikan kapasitas secara otomatis saat lonjakan trafik periode KRS. Dukungan tools perencanaan desain bisa pakai Figma untuk desain mockup, lalu diagram untuk mengetahui proses arsitektur, lalu Trello, Kanban tracking proses pengembangan tim, dan Microsoft Project untuk penjadwalan proyek milestone 6 bulan. Manajemen proyek yang disiplin plus inovasi AI sama dengan siakat yang andal. Kalian proyek IT umumnya bukan soal teknologi, melainkan skop, komunikasi, dan risiko yang terkelola dengan perencanaan matang, mitigasi risiko proaktif, serta dukungan AI. Siakat dapat menjadi tulang punggung layanan akademik yang efisien dan adaptif. Saya Andi Muhammad Nabil Alkaf. Terima kasih.